yang mana pada subuh hari ini kita kedatangan Ustadz dari Jakarta, yaitu Bapak Ustadz Haji Solihin Sani BSc SPDI, atau lebih dipopuler nama beliau sebelum masuk Muslim atau masuk Islam, yaitu Koh Guan Siong, Ketua Mubahlih dari PT Pembina Iman Tauhid Islam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Adapun sedikit kami bacakan kurikulum vitae dari Bapak Ustadz Haji Solihin Sani BSc SPDI atau Koh Guan Siong. Jabatan beliau adalah Ketua Umum PT Tangerang Selatan dan juga sebagai pembina Yayasan Ponpes Yatim dan pembina Mualaf Asyifah Al-Islam Parung Bogor. Dan insyaallah beliau akan menyampaikan kajian pada subuh hari ini, lebih kurang materinya sekitar 30 menit atau sampai 40 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Pak Ustaz. Kami persilakan Pak Ustaz menuju kursi yang telah kami sediakan, dan juga kami memberikan informasi kepada jemaah bahwa Yayasan Masjid Baitul Ma'mur akan menyediakan dan akan memasang yaitu beberapa AC atau pendingin atau penyejuk ruangan masjid kita ini, yang mana sudah dipasang satu di sebelah sana, Bapak bisa lihatkan. Dan ini adalah salah satu program dari Yayasan Masjid Baitul Ma'mur, yang mana rencana akan dipasang 5 AC split 2 PK, jadi akan ditaruh sebelah sana ini dan pojok yang bagian depan, dan juga akan ada 2 AC standing ditaruh di depan. Dan untuk itu melalui Ta'lim Masjid Baitul Ma'mur memberi kesempatan kepada jemaah yang mau menyumbangkan atau infak dan sedekahnya lewat Ta'lim Masjid Baitul Ma'mur, yang nanti bisa dihubungi Bapak Ustadz Dani, Bapak Mayudin Hasan dan kami sendiri, mana bisa menyalurkan infak dan sedekahnya untuk pembelian AC ini, yaitu melalui Bank Bri Syariah nomor rekening 10466367728 Yayasan Baitul Makmur. Dan silakan nanti menghubungi kami atau Bapak Irsyad Dani dan Bapak Imam kita Ustadz Mayudin Hasan. Dan adapun untuk tahap pertama ini, Masjid Baitul Ma'mur menyediakan atau menganggarkan dana yaitu lebih kurang 100 juta rupiah pembelian 5 AC split dan 2 AC standing, dan insyaallah tahap berikutnya nanti akan dilanjutkan. Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan kepada jemaah. Mudah-mudahan ruangan kita ini yang musim saat ini musim ekstrim sangat panas sekali, dan mudah-mudahan menjadi sejuk dan tentunya lebih nyaman kita dalam hal menghadiri kegiatan ibadah kita di Masjid Baitul Ma'mur ini. Mari Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa 'azizur ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Segala puji dan puja hanya bagi Allah kita panjatkan, serta selawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah. Amin. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Sepintas testimoni. Nama saya sebelum memeluk agama Islam bernama Ko Guan Siong. Marga Ko. Papa saya Ko Keng San. Mama saya Gyo Kim Nyong. Agama Katolik, papa agama Konghucu. Jadi satu rumah itu dua agama. Waktu kecil saya dipanggil Asyong. Alhamdulillah, setelah saya mendapat hidayah dari Allah SWT, saya masuk Islam itu menjelang SMP. Ya. Kalau saya cerita mungkin habis waktu 1 jam aja. Tapi sepintas katakan, saya masuk Islam ini ya mendengar cerita, bergaul ya. Saya dari Jambi. Karena di Jambi ini kebanyakan teman-teman tuh anak-anak Banjar, Bugis dan Melayu. Gitu. Saya kelas 3 SD sudah mendapat pelajaran. Karena saya dulu bukan sekolah Katolik. Mama saya itu maunya, Asyong, lu sekolah Katolik ya. Sekolah Katolik itu bagus lah. Anak-anak orang pintar, orang kaya. Tapi saya pilih sekolah negeri. Saya ingat tuh SR5. Kalau dulu SR, sekarang SD. Alhamdulillah. Nah, disitulah saya dapat pelajaran agama yang diberikan Ustadz. Saya masih ingat Ustadz Nurdin ya, dari Kerinci. Mungkin ada dari Kerinci ini. Dulu orang Kerinci kebanyakan jadi guru. Setiap pelajaran itu selalu ditanya, siapa yang agama selain Islam? Tunjuk tangan. Ya, saya yang tunjuk. Oh, Ko Guan Siong, mau dengar cerita Ustadz atau keluar silahkan. Tapi saya masih kelas 3 tuh senang dengar cerita, saya dengar. Beliau menceritakan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu terketuk hati saya. Ya. Anak kelas 3, kelas 4 itu kan masih bersih jiwanya. Saya dengar, oh bagus juga nih. Apalagi cerita Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari Tuhan. Subhanallah. Kalau kita lihat di surah Al-An'am ayat 74, a'udzubillah. Wa idz qala Ibrahimu li abihi ajara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Berani Ibrahim. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Nama ayah Ibrahim Azar. Tapi ada sebagian mengatakan para ulama itu adalah pamannya, tapi Quran mengatakan ayahnya itu. Wahai ayah, kenapa ayah menyembah patung, gitulah kira-kira. Padahal aku melihat ayah, ini aku aroka melihat engkau ayah, fi dolalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Luar biasa Ibrahim. Sampai seterusnya. Dilihat matahari, dilihat bintang, bulan, matahari. Akhirnya dia menemukan petunjuk. Nah, itulah cerita. Jadi cerita ini bermanfaat terutama buat sekolah PAUD ya, dari sini mungkin. Jadi jangan cerita-cerita megaloman lah, cerita kungkukit lah. Jadi anak-anak itu tidak terserap. Nah, saya itu udah, kalau gini Tuhannya orang Islam ini benar ini. Tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, lam yulad walam yalid walam yulad walam yakun. Tidak peranakan, tidak beranak. Subhanallah. Nah, itu saya masuk Islam. Akhirnya mama saya Katolik, saya bicara, Asyong nih, kalau mau mama, Asyong kalau lihat mama ini kayaknya yang mama sembah ini bukan Tuhan, umpamanya ini. Itu jadi problem sampai saya dipukulin, itu ingat saya.
Nah inilah cerita singkat, akhirnya saya dapat hidayah, alhamdulillah saya masuk Islam. Jadi nama saya Ko Guansong, Marga Ko. Kalau Pak Yakub Marga Tan namanya. Kalau Ko ini mungkin kalau sering dulu baca buku silat sudah tahu lah itu. Apa Pak? Ada yang tahu nggak? Oh, Ping Ho ya, 100. Itu Marga Ko. Hadirin rahimakumullah. Jadi itulah setelah saya masuk Islam, saya belajar Islam. Hijrah itu namanya. Maka tema hari ini adalah tentang hijrah. Hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah makaniyah, hijrah tempat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari kota Makkah Al-Mukarram sampai kota Madinah Al-Munawwarah. Itu sudah tidak terjadi lagi. Terakhir. Apa yang? Tapi pada saat ini kita berbicara tentang hijrah ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Hijrah moral, sikap hidup, mental. Saya kebetulan jadwal saya khotib Jumat di DPR MPR Senayan itu banyak praksi itu, dari praksi macam-macam di masjid. Saya bicara tentang ini juga, saya berbicara tentang integritas, kejujuran. Banyak tema saya insya Allah banyak. Bagaimana kok seorang wakil rakyat mental itu mental korupsi segala macam ya. Tidak semuanya. Nah ini yang saya bicara. Nah pada kesempatan ini saya berbicara tentang hijrah. Hijrah ini wajan katanya hajara yuhajiru hijratan, perpindahan. Hadirin rahimakumullah, kita harus hijrah ma'nawiyah. Karena hijrah ini mendapat kredit poin yang Allah berikan. Kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 20. A'udzubillah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun wa ulaika humul faizun. Ayat pendek nih, coba kita dalamin nih. Alladzina amanu, orang-orang beriman itu kata Allah, wahajaru, mereka hijrah moral kita sekarang. Wajahadu, dengan sungguh-sungguh hijrahnya. Kalau kita hidup tidak hijrah, tidak mau dari sikap malas jadi rajin, dari sikap bakhil pelit jadi dermawan, ini harus hijrah. Dari tidak mau sholat tahajud, mulai tahajud kita. Apalagi umur sudah di atas 60 tahun ini. Saya dengan Pak Yakub nih beda-beda 2 tahun. Hijrah. Orang hijrah itu Allah katakan di jalan Allah hijrah di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya sekalipun. Kata Allah, Allah berikan satu kredit poin, a'zamu darajatan indallah, derajat yang paling tinggi Allah berikan di sisi Allah. Allah berikan derajat, bukan presiden berikan. Ada kan bintang Mahaputra, bintang Adia, bukan. Allah penguasa alam semesta, a'zamu darajatan. Kalau dia sungguh-sungguh di jalan Allah, hijrah moral, baik dengan harta maupun. Kalau dulu dia pelit, bakhil, sekarang jadi baik. Kita ngaji nih bertahun-tahun ngaji, kalau tidak ada perubahan, nonsen itu. Nah, hadirin rahimakumullah,
Jadi tidak saja a'zamu darajatan indallah, tidak saja derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi kata Allah ditutup dengan ayat wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang yang berikan kemenangan. Allah berikan kesuksesan, keberuntungan. Subhanallah, ayat pendek ini. Maka saya selalu hijrah, hari kita hijrah, Pak. Kalau dulu malas baca Quran, baca. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu kebaikan. Alif 10 lam, membaca saja mendapat pahala di sisi Allah. Apalagi kita laksanakan isi-isi Al-Quran. Hadirin rahmatullah. Jadi sungguh-sungguh Allah juga sungguh-sungguh menciptakan kita, menciptakan alam semesta, bukan buat main-main. Kita lihat di dalam surah 23 ayat 115. Surah Al-Mu'minun 115. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hasibtum? Apakah kamu mengira, kata Allah, annama khalaqnakum, bahwa sesungguhnya khalaqnakum, kami menciptakan kamu itu, kata Allah, abasa. Abasan itu dalam bahasa kita artinya secara main-main, tidak sungguh-sungguh maksud Allah menciptakan kita ini. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu tidak kembali kepada kami, kata Allah? Semua kita ini kembali. Setelah kita mati, kembali ke tanah, nanti baru kembali kepada Allah. Ruh kita ini kembali kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita ini dengan sungguh-sungguh. Bukan saja menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Khalaqas samawati wal ardh bil haqq, kata Allah. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan benar. Jadi sungguh-sungguhnya beribadah, alhamdulillah kita sungguh-sungguh datang sini. Hadirin rahmatullah. Maka orang yang sungguh-sungguh memanfaatkan waktu. Waktu ini adalah salah satu anugerah dari Allah. Dengan waktu Allah sungguh-sungguh bersumpah. Banyak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu. Wan nahar, bersumpah dengan siang. Wal laili wad duha, apa yang dibacakan imam tadi. Wad duha, demi matahari naik sepanggalan naik. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika dia menutupi. Wal laili idza saja, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah, ya Muhammad, aku tidak membencimu, tidak meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu lebih baik daripada hari permulaan. Para ilmu tafsir, ahli tafsir mengatakan akhirat itu, kampung akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa kita tidak kejar akhirat itu? Banyak ayat-ayat Quran. Di dalam surah Al-Ankabut surah 28 ayat 64 Allah menyatakan, a'udzubillah, wa mal hayatad dunya illa mata'u wa ma hayatad dunya la'ib wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan senda gurau, kata Allah. Dunia ini senda gurau, Pak. Main-main. Kalau kita waktu kecil main geleng, main kelereng, senda gurau. Wa anna daral akhirata lahiya hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan, kata Allah. Nanti akhirat itu sebenarnya kita ini 70 tahun aja sudah susah, Pak. Ada 60 tahun, ada 50 tahun sudah mulai dicabut nikmat. Sudah mulai ditarik nikmatnya. Enggak boleh makan inilah, darah tinggi lah, udah banyak, Pak. Berapa sih bertahan? Orang umur 100 tahun udah jarang sekarang. 70 tahun juga jarang, alhamdulillah nih. Saudara saya ini, Pak Yakub,
70, saya baru 68. Tapi itulah hijrah kita hidup nih Pak. Jangan dibiarkan. Coba tahajud. Tentang waktu saya katakan, pergunakan waktu itu, baca Quran. As-sabiquna awwalun, ya, itu yang awal-awal waktu menerima Islam, para sahabat itu sangat rakus dengan waktu Pak, tamak dengan waktu. Itu sejarah mengatakan. Kenapa? Karena dia tahu waktu itu adalah sangat berharga. Allah saja bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia seluruh dalam keadaan rugi. Rugi manusia ini, ada kecuali ilal ladina amanu, kecuali orang beriman, insyaallah seperti kita ini. Tapi tidak sekedar beriman, wa amilus solihati, beramal soleh. Jadi hidup kita ini jangan hanya, ya ini Allah juga yang perintahkan, secara ibadah kepada Allah, habru minallah, secara vertikal bagus, tak rajin. Tapi amal soleh ini harus hubungan kepada habru minan nas, horizontal. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Jadi kepada Allah beres, kepada sesama manusia juga harus. Jangan sekedar saja, jangan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abi Hurairah, saya ambil dari kitab Jadid Hayataka itu. Ini karang Doktor Imaduddin masalahnya. Di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. As-sakhiyun, sakhiyun itu kalau bahasa kita itu orang yang dermawan Pak, senang berinfak, bersedekah, itu dekat kepada Allah. Qaribun minallah, dekat kepada Allah, enggak ada jarak. Dekat kepada surga, dekat kepada manusia, kita juga senang. Manusia juga senang, orang yang berbuat baik, senang menolong orang. Jangan bakhil. Sayyidina Ali mengatakan, kalau jadikanlah urusan dunia itu di tanganmu, jangan di hati. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang, kita cari nggak ketemu, udah innalillahi wa inna. Ini enggak, urusan harta di hati, udah repot. Hilang jam, ingatnya sebulan itu. Wah, udah. Harta ini hanya sementara Pak. Maka hadis berikutnya, wal bakhilu, orang bakhil kata Rasulullah, ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribun minan nar. Orang bakhil alias pelit itu jauh kepada Allah, juga jauh daripada surga, jauh daripada manusia juga tidak senang orang bakhil Pak. Kita ini umat Muhammad nih, ya Allah, Rasulullah itu keteladanan kita. Rasulullah, Imam Malik ya, mengatakan Rasulullah itu pada bulan suci Ramadan, ketika datang malaikat Jibril ya, murajaahlah Quran, itu Rasulullah itu dermawannya lebih kencang dari angin bertiup. Kedermawanan Rasulullah. Umat Muhammad tidak bakhil, tidak pelit. Apalagi tadi dibicarakan tentang AC, itu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, ayo. Bukan bakhil umat Muhammad itu. Nah hadirin rahimakumullah, lanjutan hadisnya ya. Wala jahilu sahiyun ahabbu minallah min abidin bakhilin. Orang yang awam, yang bodoh lah, yang sederhana kayak kita, tapi dia dermawan, kata Allah, ahabbu minallah, Allah lebih cintain min abidin
bakhilin, daripada hamba yang beribadah tapi bakhil. Ya Allah, wah Ustaz, kok begitu? Iya, harus ada kepada Allah habur minan nasihat. Itu hadis sahih, Pak. Allahu Akbar. Maka marilah kita gunakan waktu ini untuk beramal soleh. Nanti kita masuk surga itu amal soleh. Kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati ahada. Barang siapa yang ingin liqa'a rabbih, ingin bertemu Tuhannya, kata Allah, ingin bertemu kepadaku, kata Allah, nanti dalam surga, falyamal amalan sholihan, maka beramal solehlah. Itu saja syaratnya. Baik ibadah secara ibadah mahdhu, sholat, naik haji, puasa, tidak ibadah lain. Falyamal amalan sholihan. Itu ayat itu, Pak, firman Allah. Jadi bahasa kita jika engkau, wahai manusia, jika engkau ingin bertemu nanti di dalam surga, ada nikmat yang lebih tambahan nikmat itu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang surah Yunus, ya Rasulullah, nikmat surga kan paling luar biasa, tapi di dalam ayat dikatakan ada tambahannya. Apa tambahannya? Ya Rasulullah, apa tambahannya itu ya Rasulullah? Ru'yatullah, melihat Allah nanti. Allah pertemukan Allah. Itulah tambah. Untuk bisa melihat Allah, amal soleh. Hadirin rahmatullah. Jadi kembali ke masalah waktu tadi, mari kita manfaatkan waktu. Kalau Imam Hasan Al-Banna mengatakan waktu itu adalah kehidupanmu. Kalau ulama, nah ini cara waktu ya. Saya juga lihat waktu. Ulama besar Hasan Al-Basri, kehidupanmu adalah himpunan hari-hari. Benar kan? Umur kita ini kan dihitung dari mana? Himpunan hari-hari. Setiap hari itu pergi darimu, maka hilanglah sebagian darimu. Maka orang pujangga Arab mengatakan, orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu sama dia berkecimpung di dalam kehidupan jahiliyah, meracunin hidup, tidak bermanfaat buat manusia. Kena waktu, wasting time dibuang-buang. Waktu Allah saja sangat sungguh-sungguh dengan waktu. Masa kita sebagai hambanya? Ya, makanya kalaulah ada umat Islam atau generasi rajulun, pemuda-pemuda, hanya tragisnya membuang waktu di meja judi, main catur, habis renjam, tidak zikir kepada Allah, dia meracunin hidupnya. Mari kita terus setiap hari itu kebaikan-kebaikan. Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan, idza lam tusri nafsaka bil haqq syaralaska bil batil. Jika Anda tidak disibukkan dengan hal-hal kebaikan, Anda akan sibuk dengan kejahatan nanti. Terus setiap hari beramal soleh kita. Ini yang penting hidup ini, jaga waktu. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau seorang pujangga Cina yang kalau tidak salah, dia mengatakan, yu se tentai seci, se yang si janji sesi, jiang si janji sesi. Ada yang tahu nggak artinya? Makanya Ustadz ini benar nggak ngomongnya? Orang bodoh itu melewati kesempatan. Bodoh dia. Ada kesempatan pengajian, Ustadznya dari Hongkong, dari Jakarta, tidak datang deh.
salam aja lah. Ustadz nggak terkenal di TV. Sayang dia, lemah, bodoh dia. Kemudian orang pintar, dia ciptakan kesempatan ini, dapatilah pengurus masjid termasuk ayat. Tapi yang lebih dahsyat, pujangga Cina mengatakan, Jiangxi janji seci itu peluang. Orang cerdas direbut kesempatan itu. Seci itu kesempatan peluang. Bagi orang Cina, ini moto untuk berusaha. Makanya orang Cina itu tidak boleh kesempatan bisnis. Wah, ini peluang bisnis nih. Tapi bagi kita peluang ibadah. Orang cerdas itu, kata pujangga tadi, adalah orang yang merebut kesempatan untuk beramal soleh. Subhanallah. Cina, pujangga Cina aja ya. Padahal di Quran juga ada surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, kata Allah, kepada ampunan Tuhanmu, segera, asri, buru-buru. Yang langit dan surga itu seluas langit dan bumi. Nanti dipadukan nih surga. Luas surga itu, Pak, Bu. Bukan kayak Pulau Bali. Luas Allah berikan nanti kepada orang yang beriman dan bertakwa. Masya Allah. Seluas langit dan bumi, kata Allah. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Untuk orang yang takwa, untuk orang yang beramal soleh, untuk orang, Masya Allah, luar biasa. Jadi pujangga Cina itu juga di dalam Quran, dengan Quran tuh, yakin saya. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka dalam kesempatan ini saya mau maaf kepada pengurus. Saya dapat amanah karena kami ada pesantren Asy-Syifa tadi, Al-Islami Parung. Kapan nanti ke Jakarta, calling saya antarin. Saya buktikan itu sudah 6 tahun 7 tahun yang sandarnya. Yang kita bina ini terutama anak-anak yatim dan mu'alaf, ada 105 mu'alaf. Jadi dari 105 ini mayoritas itu anak-anak NTT, Pak. Ya kurang lebih 40-50% yang kita datangi dari Flores. Kita ada perwakilan, ada Ustadz. Itu Ustadz itu pernah ngomong, perwakilan kita ada seorang ibu, ada beberapa ibu lah, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz, ayahnya sudah meninggal, saya titip anak saya Pak Ustadz, biar dia bisa sekolah, bisa berpakaian layaknya anak yang lain Pak Ustadz. Dia mau masuk Islam, masuklah. Sementara ibunya Katolik. Ibu saya dulu Katolik ya. Coba Pak, inilah generasi Pak, mujahid dakwah. Mudah-mudahan NTT 10 tahun lagi anak-anak yang tadi itu mudah-mudahan jadi dai. Ini kita sudah 7 tahun, ada yang sudah dari nol tidak bisa baca Quran, kita didik. Allah, hafal berapa juz, suaranya bagus, ada yang azan, ada yang baca Quran. Kenapa? Karena orang timur ini rata-rata suaranya bagus. Mungkin dulunya sering ke gereja nyanyi-nyanyi, mungkin Mbak ya. Suaranya bagus. Nah inilah yang kita didik. Anak yatim kalau kita tidak peduli, diancam oleh Allah di dalam surah Al-Ma'un. Udah para ustadz gak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi kadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dusta, kazab di agama. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia menghardi anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, sekolahnya apanya. Sementara dia sanggup menyekolahkan anaknya dengan bayar sekali masuk aja uang muka di Jakarta, Pak. Ada yang 120 juta masuknya doang. SPP-nya 5 juta. Gaji kita nggak sampai 5 juta nih.
Tapi sementara tetangganya anak yatim, dia biarkan, dia picik matanya sebelah. Astagfirullahaladzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatim, Pak. Umur 5 bulan di dalam kandungan ibunya Aminah, ayahnya Abdullah meninggal. Belum lahir Rasulullah. Rasul gitu. Umur 6 tahun dia diasuh oleh Aminah tuh dia. Ibunya meninggal, yatim dia tuh. Maka kalau dibaca surah Wadduha itu Masya Allah. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa kata Allah? Bukankah Allah mendapatkan engkau ya Muhammad dalam keadaan yatim? Fa'awa, Allah lindungin. Begitu sayangnya Allah kepada anak yatim. Rasulullah itu rasulnya yatim. Makanya kata Rasulullah di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, anna wa kafilul yatim bil jannah kahataini wa hakaza. Saya bersama orang yang peduli dengan anak yatim, kata Rasulullah, di dalam surga nanti seperti jari tengah dan jari telunjuk, rapat di berbarengan kita pada Rasulullah. Wa hakaza, seperti ini. Ini Rasulullah. Jadi jangan disepelekan anak yatim. Di dalam surah Al-Fajr ayat 17. Kalla balla tukrimunal yatim. Jangan begitulah kata Allah. Sesekali kamu tidak memuliakan anak yatim. Muliakan anak yatim. Ini sekolah anaknya 100 juta sanggup. Sementara anak yatim dia tidak peduli. Kata Rasulullah, laisal mu'min, bukan dia mukmin kata Rasulullah. Alladzi yabituna fi sam'i wa hajaru wa hajar, dan tetangganya ja'un wa huwa ya'lam. Dia dalam tidur, dalam berdiam diri di rumah dalam keadaan kenyang. Wa hajaru ja'un, tetangganya lapar, dia tidak peduli. Wa huwa ya'lam, dia tahu. Hadis riwayat Muslim. Islam itu indahnya begitu, Pak. Rasulullah memperhatikan tetangga. Jangan tetangga sampai tidak makan, tidak sekolah. Dia dalam kekenyangan. Anak sekolahnya bayar kali masuk 100 juta SPP. Untuk anak yatim dia tidak peduli. Laisal mu'min kata Rasulullah. Bukan mukmin ya. Masya Allah. Ingat tuh, Pak. Nah, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini anak-anak yatim yang kami didik ini, mohon maaf. Jadi bagi bapak nanti yang berkenan, ya mungkin merasakan jugalah pernah yatim, silahkan nanti kita isi. Mungkin ada yang Pak Ustadz saya tidak bawa, ya ada rekening, silahkan. Ini mohon maaf pada pengurus, ini secara spontanitas saja. Karena anak yatim ini harus kita pedulikan. Sekarang ini lagi, Pak Ustadz, saya kalau ditelepon oleh pembina sana, itu pembina sana Ustadz Usman dari Tionghoa juga. Namanya kalau nama Tionghoa Ang Cui Eng. Nah, dulu tinggalnya di sawah besar. Orang, tapi masih Islam, bukan main deh. Jadi Ustadz dia tekun ini. WA itu Pak Ustadz Solihin, ini anak-anak bagaimana sekolahnya, belum makan. Waduh, saya merinding, ini gimana. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, kan di Jakarta banyak orang kaya. Urusan amal soleh itu bukan soal Jakarta, siapa saja. Kita surah Al-Ma'un itu buat kita semua. Maka saya di sini nih, tugas. Mudah-mudahan Bapak nanti ada berminat, silahkan nanti saya. Mungkin setelah ini atau gimana, mohon maaf, mohon izin nih pada pengurus, bisa. Demikian saya kira ini nama daftarnya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dalam kesempatan lain nanti atau khutbahnya nanti persoalan lagi saya masih tanggal 4 Januari sini. Demikian, lebih kurang saya maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi pada kajian Ahad subuh ini, dan insyaallah diberi kesempatan kepada jemaah untuk bisa bertanya. Dan persilakan, masih ada waktu, dan kami persilakan kepada teman-teman yang bertugas untuk membagikan kopi dan tehnya, serta mungkin ada roti juga sambil kita mendengarkan tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon penjelasannya. Ini apa yang saya tanyakan menyimpang dari apa materi yang tadi antum sampaikan. Berhubung saat ini lagi Pak ya, lagi seru-serunya lagi kasus Muslim yang di Uyghur ya, Uyghur ya. Oh ya. Itu kami hanya ingin mengetahui peran Ke atas. peran apa Bapak, seberapa jauh peran Bapak dalam menyikapi penderitaan kaum Muslim yang di Uyghur itu. Ya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini agak nyeleneh sedikit. Saya ingin tahu mengapa orang-orang Tionghoa itu namanya mesti 3 suku kata, misalnya Uyghur. Ya. Kenapa kok mesti 3? Sedangkan orang Jawa itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Mohon penjelasannya, ini mungkin cuma ingin tahu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung jawab, Ustaz. Ya, sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di Jakarta ini, ya kita ikut demo lah ke kedutaan Cina. Jadi kalau ada orang mengatakan itu kan cuma hoak, siapa yang bilang hoak? 15 ya utusan kita ke sana, delegasi. Terus di TV itu disampaikan oleh Pak Junaidi ya, dari Muhammadiyah. Ini kebohongan dari pemerintah Cina komunis, bukan Cina Muslim ya, insya Allah. Nah ini kenapa? Karena dari di negara, di provinsi Xinjiang itu, ini dalam rangka perebutan. Setiap itu hasil analisa ya oleh seorang pakar geologi dari Inggris. Itu setiap negeri itu penduduknya mayoritas orang Islam Muslim, insya Allah di bawah bumi itu mengandung deposit, mengandung gas, mengandung minyak, seperti Arab Saudi. Siapa menyangka gitu, negeri tandus kayak gitu, tapi kaya itu minyaknya. Itu Allah berikan keberkahan. Emang itu janji Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya, kata Allah, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, ya orang Muslim di Xinjiang, lapatahna alaihim barakatin minas sama', sungguh kami akan turunkan, bukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah dari langit dan dari bumi. Di bumi itu Masya Allah, itu Xinjiang itu menghasilkan gas bumi dan gas alam ya. Allah janjikan lapatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka kami bukakan pintu-pintu rahmat baik dari langit dan bumi, menghasilkan Masya Allah. Walakin kadzabu, maka
Tetapi bila mereka kadzabu, mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka kena kedustaan mereka, kena pekerjaan mereka. Itu kata Allah. Maka Xinjiang itu luar biasa. Contoh lagi di Myanmar, di Rakhine, di suku Rohingya, itu di Rakhine itu katanya menghasilkan gas. Cina itu akan menyalurkan pipanya lewat situ. Jadi berkah orang Islam, insya Allah nih. Kalau ini nanti Bali ini banyak orang, walaupun negara Pulau Dewata, kalau banyak Muslim, insya Allah Allah berikan keberkahan. Itu. Insya Allah. Cuma dibantai umat Islam di Rohingya, insya Allah, macam-macam lah. Nah, di Aigur diperkosa lah, dipaksa kawin lah, apa segala macam. Itu Cina komunis itu. Allahu Akbar. Nah, utusan, bahkan saya ingat tuh Dr. Bin Samsudin waktu dia mengantar tamu dari Aigur ingin mengasih Quran tulisan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, ini sangat sedih. Akhirnya Bin Samsudin keluar dari tim pres ditolak. Kenapa? Katanya Jokowi tidak mau menerima karena tidak enak, tersinggung dengan pemerintah. Ini sedih sekali ini. Padahal kita mayoritas, kita umat Islam, makilah bersuara. Ini enggak, kemarin ini ada di mana konferensi di Malaysia itu, coba bagaimana yang menuntut umat Islam. Itu Aigur tekan umat Islam, saudara kita. Saudara kita. Itu perintah Allah. Kalau dibantai umat Islam, makanya saya tentang khilafah, jangan ditakut-takuti oleh siapa saja ya. Justru khilafah itu untuk melindungi umat Islam. Ingat pada waktu terbentuk khilafah Utsmaniyah, terjamin umat Islam. Bukan saja umat Islam di mana-mana, umat lain pun kalau dijolimin sepakat. Ini PBB sekarang ini nggak tahu nih apa nih PBB. Sudah disiksa, ada apa, turun tangan juga setengah hati. Makanya khilafah, saya paling setuju khilafah itu melindungi, bukan melindungi saja umat Islam, seluruh umat manusia terjamin. Khilafah itu bukan ciptaan manusia, memang sudah ketentuan Allah dan Rasul itu. Khalifah harus khilafah. Nah sekarang kemakmuran khilafah zaman ya Utsmaniyah udah ketahuan itu. Makanya jangan dikatakan ini bicara khilafah nih radikal segala macam. Ya Allah, pelajaran agama nanti di sekolah bisa dihapus, pelajaran jihad dihapus. Anak ini apa ini? Saya juga Menteri Pendidikan tuh saya protes sebenarnya. Ya inilah saya kira umat Islam mayoritas kita ini, kita sudah cukup sabar sebenarnya. Ya, kemudian macam-macam lah, pakai celana jingkrak lah nanti. Nah, ini Menteri Agama kan begitu. Jadi Allahu Akbar, adalah saya nggak terus nanti panjang itu. Nah ini Pak ya. Jadi Aigur tuh begitu. Nah kemudian apalagi tadi? 3 nama. Oh, Cina itu 3 nama. Saya juga tidak mempelajari apa ininya. Saya Ko Guansong itu ada maknanya Pak. Cuma saya tidak begitu perdalamkan. Mungkin nggak tahu 3 nama. Tapi kita kalau buat paspor juga 3 nama Pak. Saya juga buat paspor 3 nama. Abdullah bin pokoknya. Nah, Cina juga begitu. Mudah-mudahan saya kira saya mau maaf untuk kenapa 3 nama, saya juga nggak tahu sejarah itu gimana. Nah, demikian Pak, mohon maaf, ada yang lain. Terima kasih. Saya numpang minum dah. Silakan satu penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, kalau lihat keadaan kita Muslim ini udah sangat-sangat sabar. Sekarang saya tanya dulu Pak Ustadz,
apa fungsi dan apa gunanya sebetulnya MUI. Saya yakin kalau MUI itu digerakkan, kita kalau mau jihad ya jihad, mungkin harus begini dulu baru akan ada kegerakannya rejim ini untuk bagaimana membela saudara-saudara kita di Rohingya sana. Sekarang MUI kok diam terus, apa fungsi mereka, apa gunanya MUI ini? Saya yakin kalau mereka gerakkan semua akan mau gerak jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh, maaf nih. Ini pertanyaan memang agak ini nih. Jadi kira-kira apa Pak bisa? Tolong Pak. Pertanyaannya tadi apa kira-kira?